Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya terlebih-lebih berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita melihat satu eh, diskusi menarik tentang Don Didan dan para mualaf. Ternyata dalam diskusi mereka itu mereka lebih membahas Alkitab, mereka lebih membahas kekristenan daripada agama mereka sendiri. Kenapa ya bisa begitu? Apakah saya lihat mereka akhir-akhir ini lebih suka membahas Alkitab daripada Al-Quran mereka sendiri? Mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi mereka berikut ini. Tahu Ya. sekolah tinggi teologi, tahu kan? Di dalam STT itu juga ada kelas Islamologi, tahu nggak? Pernah dengar? Ini belum sih. Belum ya? Belum. Dan itu bener ada. Oh, kita udah berapa kali lah ya. Di sini ada mantan misionaris. Mereka bilang memang di dalam STT juga ada Islamologi. Saya nggak tahu, mungkin nggak semua ya. Tapi yang mantan misionaris itu bilang memang ada. Tujuannya untuk apa tuh, Pak? Ya tujuannya untuk mereka mengenal Islam. Mengenal Islam, ya mungkin apa ya, mencari sisi-sisi yang bisa diserang atau bagaimana lah. Kelemahannya ya. Iya. Dan di dalam STT ya, Sekolah Tinggi Teologi, mereka banyak, mungkin nggak semua saya nggak tahu, tapi banyak yang menargetkan mahasiswanya kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang Sebagai persyaratan lulus. sebagai persyaratan lulus. Artinya Memurtadkannya apakah ada kriteria siapa yang harus dimurtadkan? Level biasanya intelijensinya seperti apa? biasanya mereka akan mencari dari ring yang paling dekat dulu. Mungkin teman-temannya ya, nanti baru mungkin wilayah yang lebih luas gitu. Ada kemarin belum lama di sini ada mantan misionaris, dia dikasih target kalau mau lulus harus memurtadkan 20 orang. Hari diskusi Don Didan dan para mualaf, mereka mengatakan sebagai persyaratan lulus STT harus memurtadkan orang sebanyak 20 kali atau 20 orang. Hal ini menurut saya tidak logis ya. Tapi menurut akademis ya boleh-boleh saja. Tetapi kita melihat dalam Alkitab, orang percaya kepada Yesus itu bukan pekerjaan manusia. Sekali lagi, orang percaya kepada Yesus bukan pekerjaan manusia. Karena orang percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia, yang mengisapkan dia dari dosa dan kesalahannya. Kenapa saya mengatakan itu? Bahwa karena di dalam STT sebelumnya, yang saya pahami bahwa dalam STT itu mengajarkan bagaimana mendalami Alkitab, mendalami sejarah Alkitab, mendalami bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menebus dosa manusia. Kenapa dia menebus dosa manusia? Karena kita manusia ini yang berdosa. Kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah itulah yang dipelajari oleh STSTT yang benar gitu loh. Ya itu sih tanggapan saya. Tetapi mari kita simak dan mendengarkan bagaimana selanjutnya tanggapan Don Didan dan juga para mualaf terhadap kekristenan. Mari kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Apa pembuktian mereka sudah murtad? Ya, baptis mungkin ya. Dibaptis. Iya. Dan itu dia cerita caranya dia bagaimana, Muslim seperti apa yang punya istilahnya potensi untuk dimurtadkan. Itu dia sebutin semua. Dia nggak mau murtadin Muslim yang mabok-mabok di warung tuh nggak mau. Yang mana dia mau murtadin? Yang dia murtadin adalah orang-orang Islam yang taat, yang rajin sholat. Iya, benar. Ya, dari penjelasan Don Didan dan para mualaf tadi mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, mereka mengatakan bahwa sebagai anak STT untuk memberitakan kabar baik itu, ya persyaratan mereka yang seperti tadi, mereka hanya menginjili atau memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang mengenas atas, bukan kepada orang-orang yang ke bawah. Apakah benar begitu ya? Mari kita dengarkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19. Di mana Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Nah, dalam firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bahwa kepada semua orang. Beda dengan yang dikatakan oleh Doditan tadi, yang mengatakan bahwa Injil itu hanya disampaikan kepada orang-orang yang kelas atas atau kepada orang yang berkeadaan begitu. Kalau di bawah, enggak. Justru itu terbalik, ya kan? Terbalik dalam penjelasan Doditan ya. Kekristenan enggak begitu. Di dalam Alkitab enggak mengajarkan begitu. Yesus enggak mengajarkan begitu. Yesus mengajarkan kepada semua orang. Kepada orang yang miskin pun, Yesus lebih memperhatikan itu. Karena Yesus tahu bahwa orang yang terendah itu atau orang yang di bawah itu, itulah yang membutuhkan Injil. Semua manusia membutuhkan kebenaran itu. Semua orang membutuhkan keselamatan itu. Bukan hanya satu orang atau orang yang berkeadaan atau orang kaya. Enggak, orang miskin juga butuh. Jadi ini netral ya. Semua butuh keselamatan. Jadi kalau Doditan mengatakan Injil keselamatan itu hanya untuk orang atas, itu salah. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk semua orang. Bukan hanya kepada satu orang. Atau kepada keluarga, bukan. Injil itu disampaikan kepada kawan, keluarga, dan semua orang-orang yang mau mendengar. Yang membuka hati. Bukan hanya satu orang. Jadi itu sih tanggapan saya. Semoga kita dicerdaskan ya oleh melalui firman Tuhan ini. Dan melalui video ini juga kita belajar ya. Semoga iman kita kekristenan semakin kuat. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita menjadi berkat untuk semua orang. Mari kita memberitakan kebenaran itu untuk semua orang. Bukan hanya kepada orang yang miskin. Bukan hanya orang yang tinggi. Tapi kepada semua orang. Mari kita teladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali. Untuk menebus dosa kita. Sekian saja tanggapan dari saya. Sekali lagi semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.